Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cerpen, dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur cerpen. Nah, sebelum kalian mempelajari struktur cerpen ini, terlebih dahulu kalian harus membaca cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Karena nanti di dalam penjabaran materi ini, Ibu akan menjelaskan struktur dari cerpen tersebut. Oke, mari kita mulai. Dari struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama adalah abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Apa pengertian dari keenam struktur ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak termasuk struktur cerpen di awal cerita. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita. Pada bagian ini, pengarang menjelaskan ringkasan atau inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian cerita yang akan dialami tokoh-tokoh dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Jadi di dalam abstrak ini ada sebuah ringkasan atau inti cerita yang pengarang sampaikan di awal cerpennya. Ya, contohnya adalah ini. Ini adalah kutipan dari cerpen Robohnya Surau Kami. Kita baca dulu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan, nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Nah, di sini, ini disebut abstrak karena pengarang itu memberikan ringkasan tentang gambaran cerita dari cerpen Robohnya Surau Kami ya. Di sini disebutkan ada surau. Nah, surau ini nantinya akan menjadi latar dari cerpen ini, dan tokoh utama dari cerpen ini juga tinggalnya di surau tersebut ya. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi ini isinya adalah pengenalan tokoh atau pengenalan latar, dan bisa juga pengenalan unsur-unsur yang lain. Nah, beberapa pengarang itu biasanya langsung menuliskan orientasi ya di dalam cerpennya, jadi tidak menuliskan koda dulu, langsung menuliskan pengenalan tokoh atau pengenalan latar, baik itu latar suasana ataupun latar tempat dan latar waktu. Ya, ini adalah contoh orientasinya. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Nah, jadi di dalam orientasi ini pengarang menyampaikan dan memperkenalkan tokoh utama, yaitu kakek, dan latarnya ya, yaitu surau begitu ya. Kakeknya adalah seorang penjaga surau. Selanjutnya adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Berbagai kerumitan atau masalah akan muncul pada tahap ini, dan akibat dari masalah itu dapat berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh itu sendiri ataupun reaksi dari tokoh lain. Jadi intinya di dalam komplikasi itu akan muncul masalah yang dirasakan oleh tokoh utamanya. Masalahnya itu bisa masalah batin ya, masalah di dalam dirinya sendiri, atau karena orang-orang di sekitarnya. Ya, ini adalah contoh komplikasi. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek.
Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tidak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya, "Pisau siapa, kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Aku sudah lama tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Nah, di dalam komplikasi ini, pengarang mulai menuliskan ada masalah yang dialami oleh tokoh utama, yaitu kakek, dan ternyata sumber dari masalahnya itu adalah tokoh lain yang bernama Ajo Sidi, begitu ya. Sehingga kakek begitu terlihat muram, sampai-sampai ketika tokoh aku datang memberikan salam, kakek tidak menjawab salamnya dari si tokoh aku tersebut. Begitu ya, jadi intinya komplikasi itu muncul masalah. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah masalah mengalami klimaks atau puncak masalah, selanjutnya akan muncul penyelesaian yang disebut dengan evaluasi. Pada tahap ini mulai terlihat penyelesaian dan pemecahan masalah. Nah, di dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu, kakek kan marah begitu ya dengan bualan dari Ajo Sidi, karena Ajo Sidi menyampaikan bualannya tentang seseorang bernama Haji Saleh yang ketika dia meninggal dia begitu percaya diri bahwa dia akan masuk ke dalam surga, tetapi kenyataannya Allah memasukkan ia ke dalam neraka. Dan ia bertanya-tanya apa yang menyebabkan ia masuk neraka, padahal selama dia hidup dia selalu beribadah kepada Allah begitu ya. Sehingga akhirnya dia protes begitu ya, klimaksnya itu dia protes kepada Allah, mempertanyakan kenapa saya masuk neraka. Nah, di dalam evaluasi ini nanti akan muncul jawaban kenapa Haji Saleh yang merupakan sindiran untuk kakek, kenapa dia itu bisa masuk neraka. Nah, disinilah jawabannya ya. Ini adalah percakapan antara Haji Saleh begitu ya dengan Tuhan. Dia mempertanyakan kenapa dia masuk neraka. Kemudian Tuhan menjawab, ternyata si Haji Saleh ini dia itu paham dengan agama, tapi dia tidak mengurus anak dan istrinya. Dia hanya beribadah kepada Allah, dia tidak melakukan amalan yang lain begitu ya. Dia membiarkan anak istrinya melarat. Di sini ya ada kata-katanya, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Kemudian Tuhan memberikan sebuah kalimat, aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja. Kau beribadah karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Gitu ya. Jadi ternyata si Haji Saleh ini ketika dia hidup di dunia, dia itu hanya beribadah saja kepada Allah. Dia tidak mengurus anak dan istrinya, sehingga anak dan istrinya serta cucu-cucunya itu melarat begitu. Nah, inilah sindiran yang disampaikan oleh Ajo Sidi kepada kakek. Karena ternyata kakek ini di dalam hidupnya begitu ya, dia juga terus saja beribadah kepada Allah, tapi dia tidak melakukan amalan yang lain. Dia tidak mengurus anak dan istrinya, menelantarkan anak dan istrinya begitu ya, sehingga keluarganya itu sengsara begitu, keluarganya itu melarat. Nah, disinilah muncul pemecahan masalah karena kakek mulai sadar akan kesalahannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Ini adalah akhir begitu ya, akhir dari masalah yang tokoh alami. Ternyata di dalam bagian resolusi ini berakhir kakek itu meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur begitu ya. Inilah akhir begitu atau ending dari cerita
robohnya surau kami karya Anafis. Jadi dalam resolusi itu adalah penyelesaian masalah, akhir dari masalah yang dialami oleh tokoh utama. Apakah berakhir bahagia atau berakhir menyedihkan? Ternyata di sini berakhir menyedihkan ya, kakek itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri begitu. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerpen. Koda ini sama seperti abstrak, sifatnya itu opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Nah, koda ini sebenarnya amanat, begitu ya. Di dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu tidak ada koda. Nah, ini di sini Ibu mengambil contoh dari cerpen yang lain. Suatu hal yang pasti, kita harus dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Nah, di sini pengarang itu menuliskan amanatnya di dalam cerpen ya. Dia sampaikan bahwa kita itu harus bersahabat dengan alam. Artinya di dalam cerpen ini ada koda. Sementara di dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu tidak ada koda. Karena pengarang itu tidak menuliskan secara langsung amanatnya. Amanat cerpen itu bisa kita ketahui ketika kita menyimpulkan sendiri begitu ya. Jadi Robohnya Surau Kami itu kita bisa mengambil nilai pelajaran dan amanatnya itu ketika kita menyimpulkan sendiri karena pengarang tidak menuliskan langsung di dalam cerpennya. Seperti itu ya. Jadi koda itu ketika amanat dituliskan langsung di dalam cerpen, maka di situ ada koda. Tetapi ketika amanat itu tidak dituliskan di dalam cerpen, kita harus menyimpulkan sendiri, maka si cerpen itu tidak memiliki koda. Seperti itu ya. Semoga materi ini mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.